Hi everyone, welcome to GCAF Podcast, and this is the 2025 official episode. Oke teman-teman, senang banget hari ini kita kedatangan dua official artist GCAF tahun ini. Hari ini kita ada kedatangan Mahafira Mesya Hai semua. dan juga Brigita Rena. Halo. Terima kasih banget ya ibu-ibu udah datang ke sini. Gimana perasaannya hari ini? Deg-degan cukup ya. Kita santai-santai aja. Oke. Kita akan banyak ngobrolin tentang karya-karya kalian hari ini. Kita sudah melihat ada hal-hal lucu di tengah-tengah meja ini. Kita bakal ngobrolin itu. Oke. Terus kita juga akan nanya-nanya tentang proses berkarya kalian. Dan tapi sebelum kita ke arah sana gitu ya, kalian boleh cerita dulu mungkin masing-masing kayak kalian tuh siapa sih? Sambil say hi ke audience juga boleh. Hai. Bagi Karena dulu. Mau? Kamu dulu silakan. Oh, oke, aku dulu. Aku Mahafira Mesya. Aku awalnya dari ilustrator game, board game gitu. Terus awalnya karena pandemi aku tuh belajar untuk gambar setiap hari sampai akhirnya ditodong untuk bikin card game. Nah dari situ aku 2 minggu bikin card game, rilis. Keterusan nih sampai sekarang bikin ilustrasi buat card game, board game gitu. Terus pas tahun lalu kan suka ada Oktober itu challenge gitu ya. Selama Oktober tuh aku 30 hari ke challenge, terus gambar tiap hari, nemuin style baru lagi. Oh, gara-gara Oktober Challenge. Kayak Oktober Challenge ini Oktober nanti semoga aku bisa ikutan lagi. Oke. Jadi Terus nemu rajin. identity baru lagi. Nemu identity baru lagi, betul. Emang harus explore ya kita Iya, tuh. bener-bener. Betul. Kayak dari aku sih itu aja sih paling. Oke, terima kasih Mesya. Kalau misalnya Rena boleh diceritakan? Kalau aku Rena, asalku dari Surabaya. Backgroundku itu aku kerja sebagai game developer. Oh. Awalnya sekitar 10 tahun yang lalu kali ya. Oke. Jadi aku sama teman-teman kuliah ini bikin sebuah studio game, namanya Mojiken Studio. Jadi aku co-foundernya, yang sekarang studionya sudah merger sama Toge Production. Oh, Seperti itu. oke. Jadi aku kerja di sana, dan di waktu luangku aku suka eksperimen nih, bikin trinkets kecil-kecil, terus juga nyoba-nyoba hal-hal di luar game development intinya. Oh, Dan oke. jadilah aku eksperimenku itu aku jual dalam brand Kristalnya. Gitu. Kristalnyam. Ya. Alright. Kamu kabar juga kemarin sempat memenangkan award. Iya. Apa tuh awardnya tuh? Wah, yang mana? Berarti banyak guys. Jadi mungkin kayak gini sih, aku selama kerja bikin game, ada beberapa game itu yang aku direct sebenarnya. Oke. Yang menang award pertama itu ada She and the Light Bearer, itu sempat menang di art directionnya. Lalu setelahnya ada When the Past Was Around. Oke. Itu lumayan banyak, kebetulan menangnya itu kan rilis waktu pandemi ya. Jadi kayak entah kenapa waktu pandemi itu orang-orang malah Iya, benar, ke game. butuh main game betul, gitu kan. Dan otomatis kayak kebetulan gameku itu aku bikin game di mana konsepnya nggak ada dialognya sama sekali. Dan karena nggak ada dialognya sama sekali itu justru orang-orang itu main itu jadi gak terbatas bahasa gitu. Oke. Jadi kebetulan aja kayak karena banyak orang yang main, alhamdulillah pada saat itu sempat menang best music, best game, Wow. best apa lagi ya? Best storytelling kalau nggak salah, Nice. intinya Oke, begitu. oke. Terus yang paling terakhir ini bukan aku yang ngedirect, tapi aku termasuk writernya. Itu judulnya A Space for the Unbound. Itu termasuk yang lumayan mainstream lah jadinya di Indonesia. Soalnya biasanya kita bikin game nggak buat orang Indonesia. Begitu, kurang lebih begitu. Itu awardnya award apa aja? Macem-macem sih soalnya. Jadi kayak biasanya kalau kita pameran game misalnya kayak ke Gamescom atau ke Jerman atau ketika kita ke Korea gitu, kayak biasanya kayak ada awardnya sendiri gitu. Oh, oke. Jadi memang berbagai macam lah. Berbagai ya. macam, benar. Terima kasih loh sudah
Keren banget ya. Ceritakan siapa keren banget. Keren banget. Aku merasa Kalian berdua juga keren banget. Terima kasih. Tapi kita senang banget kedatangan kalian di Jikaf tahun ini. Ini Jikaf pertama kalian? Betul. Iya tuh. Gimana rasanya ikut Jikaf? Kalau dari aku super gak nyangka sebenarnya ya, karena sebenarnya waktu mau submit Jikaf tuh juga akhir-akhir tuh. Kebetulan emang niatnya emang lagi benerin portofolio. Karena stylenya udah berubah. Kan aku sempat 2 tahun vakum, gak ngapa-ngapain, gak bikin market, gak bikin merch gitu. Nah pas mau submit portofolio kayak udah deh sekalian aja gitu, submit di hari terakhir. Nah abis itu kan ya udah gak taunya pas shortlist keterima, ya lanjutlah terus sampai akhirnya gini bikin merch, terus harus ngehubungin vendor. Aku tuh nggak pernah ngehubungin vendor-vendor sebelumnya kayak. Ini berarti pengalaman pertama kamu Ini bikin berbagai macam karya di berbagai medium. Betul. Oke. Kayak biasanya kan print trinkets yang kitchen gitu itu tuh sering. Tapi kalau kayak yang vendor-vendor kayak wearables gitu tuh ini baru pertama kali banget kayak. Karena dulu tuh disuruh yang hubungin vendors tuh kayak males banget. Tapi sekarang harus kayak tolong Kak gini gimana ya harganya dan lain-lain. Jadi beneran sebuah pengalaman baru juga. Oh ternyata tidak semenakutkan itu. Ternyata kayak lihat karya yang lain juga bagus-bagus, keren-keren. Jadi pas lihat tuh agak jiper juga nih, agak takut. Tapi rasanya sih sebuah pengalaman baru yang oke banget sih kalau aku ini jadi sebuah percaya diri kali ya gitu. Untuk semakin progresnya maju lagi. Gitu. Dan kamu menikmati proses itu jadinya ya. Tadinya kayak nggak pernah menghubungi vendor atau berhubungan dengan itu semua, jadinya menikmati sekarang. Sekarang menikmati sih, jadi sekarang aku kayak pengen nyoba vendor-vendor yang lain jadi lebih pengen eksperimen jadi pengen eksperimen, walaupun ada juga waktu kemarin tuh ada yang ghosting lah, ada yang kayak progresnya macet. Ada yang janji-janji tukang jahit ya? Bener, janji tukang jahit kayak, Kak ini gimana ya, tolong nih gitu. Pokoknya macam-macam. Dan untuk karyaku di Jikaf kali ini tuh ada konsepnya sebenarnya. Jadi konsep itu hiruk pikuk. Jadi hiruk pikuk itu adalah selebrasi kesibukan kita pada sehari-hari. Gitu. Nice. Kayak misalkan kan kita naik KRL itu kan kita pack dengan banyak orang, terus ke ke event keluarga, ke macam-macam sih, kayak kerja juga kan sebenarnya sibuk banget tuh. Ketemu teman kerja yang suka heboh banget, suka lempar-lempar kertas lah macam-macam kayak gitu. Aku ingin memberikan kayak ini loh kesibukan kita, sebuah hal kecil yang perlu diselebrasi dan apresiasi gitu. Jadi hiruk pikuk itu adalah menjadi tema karya-karya kamu yang Jikaf tahun ini. Betul. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Boleh. Tapi kalau misalnya ibu ini bagaimana perasaannya? Mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kayak perasaan jipernya Mesya tadi. Bener-bener. Aku mengalaminya juga. Mungkin kayak juga karena ini pertama kalinya buat aku gitu kan. Oh pertama kali maksudnya ikut Jikaf. Oh ikut Jikaf. Cuman jadi kayak sebelumnya itu aku memperlakukan bikin trinkets, bikin merchandise itu kayak sebagai side job aja. Terus kayak ketika aku pingin bikin ya udah aku bikin, terus kebetulan ada art market ya udah aku jual kayak gitu lah. Jadi lebih laid back lah. Oh art marketnya waktu itu di sempat nyoba beberapa juga sih. Beberapa juga sempat cobain ya. Sempat nyoba kira-kira art market juga. Berarti sebenarnya udah punya pengalaman sebelumnya. Udah, cuman kayak ya aku bikinnya beneran kayak kecil-kecil aja gitu, yang murah-murah, yang orang gampang belinya lah, kayak gitu. Sedangkan di Jikaf ini kita kayak kan sempat disuruh bikin hero product juga betul. Kan ya, jadi kayak waduh dijualnya juga udah ada apa sih ngomongnya, kira-kiranya harus dijual segini kayak gitu kan ya. Jadi ada kayak standar harga tertentu yang harus benar ya. Jadi kayak aku perlu putar otak lagi ini sesuatu yang sebelumnya aku nggak pernah mengalaminya juga gitu. Dan soal jipernya juga kerasa kayak on the process, walaupun udah keterima pun udah pasti keterima gitu kan. Aku kayak beberapa kali itu kayak kena imposter syndrome gitu loh. Kenapa, gimana tuh? Jadi maksudnya kayak ya otomatis kayak aku in a way mungkin secara halusnya aku masih nggak nyangka bisa ikut berpameran sama ilustrator yang tadinya aku anggap keren banget gitu. Dan terus juga abis itu bisa lihat karya-karya teman-teman lain ini juga mind blown banget buat aku kayak gitu. Dan kadang-kadang kayak apakah aku
apa namanya ya, karya-karyaku bisa bersanding sama mereka nggak sih pantes awalnya nggak kayak sih gitu. udah di sana belum sih gue gitu ya. Iya kayak gitu. Cuman ya in the end kayak apa ya? Aku percaya kayak in the end karena aku udah nyoba, pasti kan at the end of all this aku bakal dapat data nih. Kira-kira apakah apa namanya ada barang yang apa yang lebih cocok sama market ini atau enggak sih kayak gitu. Dan itu menurutku kayak apa ya? Bikin aku lebih semangat karena aku akan dapat ilmu baru di sini. Jadi kayak itu mulai apa namanya? Jadi aku udah nggak meduliin imposter syndrome-nya lagi gara-gara itu. Oh nice. Berarti karena kamu emang sekalian riset juga, pengen cari pengalaman juga. Iya. Sekalian experience ini semua lah ya. Iya benar. Jadi ya apa ya? Itu sesuatu yang nggak aku dapat tiap hari. Jadi aku ambil apa yang bisa aku ambil. Aku juga gitu kok. Amin. Jadi apa aja yang bisa diambil nih di Cikaf nih? Ada Jangan lupa kalau misalnya diambil ke kasir dulu. Iya. Tadi Mesya sempat cerita, sempat vakum 2 tahun. Iya. Itu kenapa dan 2 tahun apakah memang lagi mencari jati diri sebagai ilustrator kah? Jadi awalnya tuh sebelum vakum tuh aku ikut art market juga. Oke. Walau sebelum semua FOMO ini ada, art market ini hadir gitu, yang lain-lain, itu aku ikut art market. Terus kejual sih barang aku, cuman kok ngerasa kayaknya masih kurang, kayak ada yang nggak ada passionnya, belum ketemu nih. Oh oke. Kayak karya aku masih belum terlalu hidup, walaupun lucu kak, lucu gitu kata orang-orang. Oke, emang lucu sih. Terus ya udah aku 2 tahun vakum sambil ngelihat orang-orang lain ilustrator dari luar, dari Indonesia, dan selama 2 tahun itu kan progresnya cepet banget ya. Banyak banget artis bermunculan dari manapun. Indonesia juga emerging banget tuh. Terus kayak oh keren-keren juga ini ternyata. Pada waktu vakum itu kan lagi boomingnya ilustrator buku anak kan. Jadi bener-bener tuh kayak sebuah hal yang explore banget deh, kayak ikut kelas juga, workshop juga, sampai akhirnya kayak nyoba-nyoba style yang aku tuh sebenarnya belum pernah coba sebelumnya. Jadi dicari dulu titik nyamannya. Kalau aku dapet titik nyamannya tuh berkarya tuh jadi gampang gitu loh. Jadi terasa lebih mudah, terasa lebih align dengan visi hidup juga gitu. Kayak oh ternyata berkarya tuh begini gitu. Berarti kamu step back, kamu ngambil langkah mundur sedikit, lihat dulu semua, terus akhirnya jadi dari situ kamu dapat pelajaran untuk jalan lagi lah ya. Betul, karena ternyata kalau hidup tuh emang harus align dengan diri sendiri ya. Untuk karir kerja tuh ya. Kayak misalkan aku tuh gak cocok kerja kantoran, ya udah aku coba cabut dulu. Jadi kan awalnya graphic designer, pindah haluan jadi ilustrator. Ternyata emang callingnya di situ. Tuh. Berarti kemarin tuh aku sempat juga ngobrol sama beberapa seniman di sini, sama beberapa ilustrator gitu. Banyak yang cerita memang ketika dalam proses berkarya perlu banget untuk rehat sebentar, taking a break, align lagi sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya tadi kan kalau tadi Rena udah melakukan hal itu. Mesya udah melakukan hal itu. Kalau Rena pernah nggak? Kalau step back ya, mungkin kayak justru dengan aku bikin aku punya persona sebagai game developer sama persona sebagai kristalnya, aku rasa itu kayak caraku buat nge-passing gitu loh. Jadi kayak ketika aku lagi suntuk sama game development dan kerasa kayak kok kayaknya aku nggak kreatif lagi gitu ya. Jadi kayak aku nyoba step backnya, justru aku mulai bikin merch lagi. Melakukan hal gitu. yang opposite ya. Yang opposite. Jadi dan juga kayak sama kayak nge-refreshnya lebih kayak sekarang tren-trennya itu kayak gimana. Jadi siapa tahu kayak kalau misalnya lagi di out market gini ya, kan nggak ada ini ada hampir nggak ada hubungannya sama game development sama sekali gitu kan. Kadang-kadang itu kayak justru aku bisa dapat inspirasi dari sana sih. Jadi mungkin kayak aku nge-pacingnya lebih kayak gitu. Ya mungkin bukan opposite tapi lebih kayak hal yang berbeda ya. Yang berbeda. Oke. Di sini sudah ada 2 karya kalian, lucu-lucu banget. Boleh nggak diceritain? Mungkin dari Ibu Mesya dulu. Oke, jadi aku di Hero Product Cikaf ini aku bikin hajatan. Kayak tadi tema aku adalah Hiruk Pikuk. Hajatan itu adalah selebrasi di mana kita ini tuh adalah acara keluarga gitu loh, yang hiruk pikuk keluarga, punya tante, punya bude yang rusuhnya.
ngambil makanan, Dek tolong ambilin ini dong, Kak ambilin ini itu. Nah ini hajatan tuh hadir untuk itu. Oke. Jadi di sini kita itu adalah anak yang disuruh ngambil makanan oleh anggota keluarga kita. Oh gitu. Dan ini game ya teman-teman. Jadi ini Betul. board game ya. Ini board game. Gitu. Walaupun bentuknya vertikal gini ya, tapi ini bahannya dari board sebenarnya. Jadi kita bisa mainin. Jadi cara mainnya tuh gampang, kayak kita jatuhin lauk sesuai dengan yang mereka mau nih si anggota-anggota keluarga ini. Ini kita ada ini. Iya, ada kita Agus. punya Coba mau lihat. ada 4 keluarga sih, Agus, Budi, terus mana lagi nih? Ini Budi, ada Cherry. Jadi ada kartu karakter. Ada kartu karakter. Iya, ini karakter juga nih. Agus Family. Agus oke. Family, ini ada Darmawan Family. Agus Family itu lengkap, ada kakeknya, ada tantenya. Iya, itu bapaknya sih. Oh ini bapaknya, sorry bang. By the way itu keluarga aku, Agus Family. Oh gitu. Iya, itu keluarga beneran. Jadi ini cerita keluarga kamu. Enggak juga, hanya ada 2 keluarga yang beneran ceritanya di sini. Oke. Keluarganya ada 2 gitu. Nah, jadi kalau mereka nih ada punya preference makanan, ada urap, ada tempe, sambal, paha, ayam nih, telur. Ini nasi. Itu nasi kuning ceritanya. Nasi kuning. Iya, Ini itu urap. Itu sambal. vegetarian bokap lo. Iya sih. Dia biar diet aja sih. Oh biar diet. Oke, keren. Betul. Oh mantap. Gitu. Jadi kita jatuhin lauk, terus kita Oke. tinggal geser nih si tumpengnya trek gitu. Jatuh deh gitu. Oh gitu. Iya, caranya kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kita ada bisa dicontohin gak sih? Oh, Cara bisa. bermainnya mungkin. Cara bermainnya nih. Jadi kan ada pouch ya. Nanti ada pouch ya, guys. Gue gerak dulu dikit boleh kali ya ibu produser ya. Iya. Jadi ada pouch, nanti kita kek diambil dari pouch terus kita jatuhin. Gitu. Misalkan jatuh nih jatuhnya nggak kelihatan lagi. Sini ya guys ya, geser dulu ya guys. Gitu. Nah kita misalkan punya si orang ini piring aktif kita, tinggal kita geser satu ya. Dan satu jari doang dan megang piringnya hanya di bagian putih ini. Lalu kita geser. Cik. Terus nggak taruh, udah nih selesai. Lalu ke pemain selanjutnya. Misalkan kamu ngambil lauk nih ceritanya. Itu mamaku. Iya. Iya, misalnya kamu ngambil lauknya harus ada pouch ya. Jadi tinggal jatuhin di atas tumpengnya. Nah, kamu bisa pilih yang hijau ini atau yang mana untuk harus 1 jari. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Gitu. Nah, kalau gitu tinggal ke giliran selanjutnya kayak gitu terus sampai lauk yang ada di piring ini sudah terisi, lalu kita taruh di tampah. Oh Gitu. gitu, lucu sekali. Terima kasih. Aku bayanginnya mainnya ikutan hiruk pikuk ya. Iya. Karena ini kalau untuk menang kamu tuh harus nyelesain seluruh piring keluarga kamu. Oh Iya. jadi untuk menentukan pemenangnya dari situ. Jadi mainnya cepet-cepetan. Kalau misalkan ini jatuh nih, ini kan misalkan jatuh kayak gitu. Ini aku jatuhin. Itu gagal dan itu skip ke orang lain. Oh gitu. Kamu Tapi kalau tidak misalnya bisa. skip ini boleh naik lagi. Boleh. Jadi orang yang ngejatuhin harus naikin lagi gitu. Oh, oke. Begitu. Berarti nanti itu ini permainan untuk berapa orang? 1 sampai 4 orang idealnya. 1 sampai 4 orang, 1 orang akan dapat 1 keluarga. 1 orang ada per 1 keluarga. Oke. Bisa pilih keluarga. Lucu Dan banget. keluarganya ada difficulty-nya masing-masing sih. Oh apa tuh? Gimana tuh? Kayak misalkan si orang ini tuh makannya banyak nih. Kalau yang bapak itu makannya cuma 2 lauk. Iya. Jadi kalau semakin banyak lauknya, semakin lama pula dia ngumpulin lauknya. Iya karena banyak yang harus. Karena harus dia jatoin. Begitu. Oke. Menarik sekali. Terima kasih. Wow lucu. Aku mau kasih applause. Lucu banget. Ini idenya dari mana Mesya? Ini idenya, ini aku collab sama publisher game namanya Paduka Play. Nah Paduka Play itu dia sering bikin card game, board game. Nah waktu itu pas lagi on the process bikin Jikaf ini, aku bilang gimana ya bikin hero product. Oh ya udah, kita ada ide game nih namanya Tumpengan. Oh gimana tuh? Jadi kita jatuhin lauk, terus kita ngambil rebut-rebutan. Oh boleh. Terus gimana cara bikin tumpengnya? Nah itu mulailah kita harus cari yang bisa bikin si tumpeng ini. Karena sebenarnya di Indonesia itu untuk card game, board game itu sangat sedikit manufacturnya. Dan itu mempersulit industri game ya di Indonesia. Kalau video game udah banyak gitu. Kalau board game, card game yang fisik ini tuh masih sedikit untuk pabrikannya, harus kayak
ke Cina gitu untuk bikinnya, kayak gitu sulit. Karena craftingnya, terus habis itu materialsnya. Betul. Ya. Dan orang Indonesia belum terlalu familiar dengan board game gitu. Makanya lewat Paduka Play itu ingin membuat orang umum tuh paham kayak main dengan card game, board game gitu. Kita masuk ke art market. Itu laku banget gitu. Makanya ini ada nih di sini. Jadi ini bisa didapatkan di GCAF. Jadi teman-teman bisa datang ke boothnya Mesya. Ya betul. Terus carilah si hajatan ini. Tapi sebenarnya itu hajatan ada di islandnya game ya, di tengah-tengah. Betul, ada di tengah. Ada di tengah-tengah game. Iya, ini jadi tampah guys. Iya, terima kasih. Dan secara desain juga lucu banget karena benar-benar duplicating tumpeng kan. Iya. Dan relevan jadi sama kita. Dan sesungguhnya tumpeng ukuran segini nih tingginya itu beneran ada. Iya, bener aslinya ada. Ada, dan emang untuk 20 orang kurang lebih katanya. Oh gitu. 16, 20 gitu. Keren ya? Keren. Terima kasih. Lucu banget. Jangan dimakan aja tapi ya. Iya, jangan dimakan aja ya. Kalau dimakan susah nih kita. Oke, kalau misalnya Rena ini boleh diceritakan, warnanya lucu banget nih, warga jaga warga guys. Ini kebetulan warna pink hijau itu favorit aku. Oh. Jadi waktu kemarin yang warga jaga warga itu kayak wah lucu-lucu semua timelineku. Iya. Jadi gameku mungkin kayak kalau Mesya ini beneran kayak mikirin game desainnya sebaiknya seperti apa gitu kan. Kalau yang aku bikin ini karena kebetulan aku nggak ada orang yang bisa diajak collab pada saat itu. Jadi aku mikir kira-kira most viable product apa yang bisa aku bikin sendiri dan cukup dengan deadline yang ada gitu. Nah, dan khusus buat GCAF. Iya, yang ini buat GCAF. Jadi pada saat itulah ya udah aku dari dulu kepingin nyoba bikin playing card. Ya udah bikin aja gitu. Tapi yang playing card yang aku bikin di sini ini lebih kayak playing card yang aku kasih added value lah kayak gitu. Apa tuh added value-nya tuh? Aku boleh lihat-lihat? Boleh, silahkan. Jadi aku ini bikin lebih kan aku kan alasanku berkarya kan aku suka bikin cerita ya. Jadi yang aku bikin ini lebih kayak aku bikin lore baru, jadi kayak bukan sekedar jadi kayak sebenarnya masih klasik, jadi kayak ada king, queen, jack, ada as dan ada 1 sampai 10 seperti biasa. Cuman aku berusaha gimana caranya biar tiap nomor itu kayak punya personality-nya masing-masing, punya karakternya masing-masing seperti itu. Jadi kayak dan yang ku ceritakan di sini adalah universe para peri, makanya judulnya Feyfolk kayak gitu. Dan peri-peri yang di sini adalah peri-peri itu yang bisa kita temui sehari-hari. Jadi ada beberapa suku peri nih. Jadi ada peri yang ini kebetulan jamur kayak gitu kan, ini mereka peri jamur. Lalu yang ini mereka peri bunga seperti itu. Ada juga yang peri kacang-kacangan seperti ini, dan juga ada peri buah-buahan seperti itu. Dan ini kayak aku ngasih juga cerita sebenarnya tiap tribe peri ini mereka itu fokusnya ngapain sih kayak gitu sehari-harinya. Jadi kayak kalau spesifik yang aku lagi pegang ini si buah-buahan, mereka ini ceritanya suka makan. Jadi suka makan, jadi yang mereka bawa selalu adalah peralatan makan. Mereka keliling-keliling untuk menyiapkan perayaan feast bahasa Indonesia itulah. Buat makan-makan bareng. Buka puasa. Iya, boleh. Ya seperti itu. Jadi kayak bisa dilihat kayak yang kingnya dia suka ngeteh, terus juga ratunya nemenin kingnya nih. Kalau kingnya dia di teko, ratunya dia duduknya di cangkir kayak gitu, seperti itu. Dan juga ini yang aku suka specifically karena yang paling pertama aku bikin juga yang jamur yang dipegang Mbak Yayi. Jadi itu ada oh ini aku bisa kesini.
Bisa, ya. Jadi mereka ceritanya adalah jamur-jamur yang suka, jamur-jamur yang suka membaca. Jadi makanya mereka pakai kacamata, kayak gitu. Dan ternyata kalau dilihat dari nomor 1 sampai 10, mereka itu lagi bawa buku kan. Mereka itu lagi ngumpulin buku-buku buat ratunya yang gemar membaca, kayak gitu. Ratunya adalah dia. Iya, seperti itu. Oke. Jadi ratunya gak membaca, terus kayak sementara kingnya ketimbang mencari buku terbaik, dia memutuskan untuk aku aja deh yang nulis biar ratunya baca Yang tulisanku. Oh gitu. Jadi kurang lebih So kayak sweet. gitu. Nah ini juga apa namanya? Mungkin kalau aku tadi cerita apa ya? Game yang menang banyak award itu, dia kan nggak ada dialognya ya. Waktu aku bikin ini itu aku terinspirasi juga dari yang namanya silent storybook, di mana kayak biasanya itu apa ya? Storybook biasa, cuman dia nggak ada narasinya sama sekali kayak gitu. Jadi dia apa namanya ceritanya itu ya by bahasa visual semua. Nah harapanku adalah kan di sini kan aku cuman ngasih prompt 1 aja. Harapanku adalah orang-orang yang lihat karakter-karakter buatanku ini mereka kayak bisa bayangin versi merekanya sendiri gitu. Jadi kayak kira-kira personalitinya si Ratu Jamur ini gimana ya kayak gitu. Jadi aku dan juga kenapa playing card aku kepingin produkku ini kayak secara desain juga lebih mudah dimengerti orang. Jadi mereka tetap bisa main tapi setidaknya dengan mereka mainin mereka merasa jadi satu bagian dengan para peri ini tadi. Kurang lebih begitu. Oke, aku mau bertanya tapi cara mainnya itu seperti kartu deck biasa. Kartu deck biasa iya. Oh jadi bisa main 4-1. Iya. 4-1 gak tuh gue? Jadul banget. Capsa. Nah 4-1. 4-1 lagi capsa gitu lah ya. Oke, iya. Aku gak tahu 41. Gak tahu kan? Gak tahu. Emang umuran gue doang yang tahu. Dan juga untungnya mungkin karena apa namanya selain walaupun aku tadi ngomong ada bunga, ada buah, di sini masih kelihatan mana yang heart, mana yang spade, mana yang diamond. Jadi untuk main apapun masih bisa. Oke, ini nih kartu capsa on steroid ya. Karena kayak tiap kartunya Kita beda. dikasih karakter, dikasih cerita, dikasih personality kan. Iya. Aduh lucu-lucu banget. Dan ini bisa didapetin hanya di Gcaf. Iya. Dan teman-teman bisa dapetin di islandnya games juga. Jadi kalau misalnya masuk ke Gcaf tuh di tengah-tengah Ada toys. ada island toys, Ada benar. Ada board game, ada card game, dan ini kamu bisa dapetin punyanya Brigita Rena di sana. Nice. Terima kasih. Terima kasih. Lucu banget. Oke. Jadi serve applause. Beneran berasa karaokean ya. Bentar lagi ada skornya di sini. Oh, iya. Oke. Nah, kalian tuh membuat ini prosesnya berapa lama? Mungkin Rena dulu. Kayaknya ya 3 bulan ya sewaktu aku di apa namanya udah fix aku masuk Gcaf aku baru mulai Oh, oke. kayak gitu. Dan dari idea sampai produksi berarti segitu. Iya kurang lebih segitu. Bikin berapa? Apakah ini limited? Limited cuma 20. Hanya 20. Jadi kayak nanti orang bakal dapat kartu semacam ini yang nunjukin dia dapat seri nomor berapa kayak gitu. Berapa? Oh, nice. Jadi emang harus benar-benar buru-buru ya untuk dapetinnya ya? Benar. Oke. Kalau dirimu berapa lama? Kalau aku bikin hajatan itu gambarnya cepet sih, hanya 2 hari. Wow. Nah, Cepat amat. tapi Sampai menggebu-gebu tuh kayaknya ya. oh iya betul. Aku ada sistemnya bikin game dengan cepet tuh ada. Nah tapi yang lama tuh produksinya sebulan. Sebulan juga harus ngeliat nih kayak apakah tingginya sesuai, masuk ke boxnya apa enggak kayak gitu. Itu aku juga bikin mock upnya dulu. Dari board yang pink gak yang terlalu keras ya, ini kan udah keras nih. Itu kita bikin mock upnya, dikasih ke vendornya juga yang bukan yang vendor biasa, dia tuh yang sering bikin packaging. Oh, jadi ininya rapi banget sebenarnya ya. Ya, kebetulan dia orangnya juga perfeksionis. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udah aku serahkan padamu gitu. Itu kurang lebih sebulan sih untuk produksi. Nah, jadi ngebut juga tuh bikinnya karena waktu itu dia juga udah nerima pesanan lain ya. Jadi kita dikejar punya gitu. Alhamdulillah.
gitu. Sampai juga ke Sampai tenggat juta. waktu yang dibutuhkan ya. Dan dia tolong dong saya butuh sekian stok untuk Gcash. Iya oke gitu. Ini emang cuma bisa di Gcash juga? Ini launchnya di Gcash. Oh launchnya, Launchnya tapi di Gcash. nanti Tapi nanti ada sih di retail ya hopefully ya. hopefully. Karena ini Paduka publisher jadi mereka sudah menyiapkan stok lebih gitu. Tapi Tapi untuk di Gcash sih limited gitu. Oh limited, hanya ada berapa edition? 20. Hanya 20 juga? Oh nice. Lucu-lucu banget. Nah tapi ini ya selama kalian membuat ini, challenge apa sih yang kalian temui dan gimana kalian cara overcome-nya? Kalau aku hanya dari proses produksi aja sih. Karena kan kalau yang namanya board game itu sekian senti meleset juga ininya proses itu sih. Ini aja boardnya tuh kurang 1 senti sebenarnya. Tapi sih nggak masalah ya kalau dia. Nah kalau dari aku sih hanya itu. Kalau gambar nggak masalah. Paling cuma tinggal playtest aja. Kalau playtesting kita udah pikirin dari awal pakai mockup itu jadi jatuhnya kayak gimana, perhitungan poinnya kayak gimana. Kalau misalkan ada yang skornya sama itu kayak gimana, itu juga udah mikirin gitu. Ya, terus first playernya ditentukan dari yang terakhir kali hajatan ke kondangan kah, ke sunatan, ke hitanan segala macam gitu. Kayak gitu sih. Cara overcome-nya tapi gimana? Tadi kan ini kayak kurang 1 senti sebenarnya, dan sebenarnya kayak ngerti banget kalau misalnya ada perubahan sedikit di size akan mempengaruhi mekanisme permainan. Kurang lebih iya sih. Nah overcome-nya tuh adalah dengan kan cara harus digeser kalau misalnya dia cuman pendek jadinya kayak nggak seru banget ini mainan. Iya ini aja harus kita hitung nih bener-bener. Kalau kegedean nanti dia nggak nyangkut nih. Iya benar. Gitu. Cara overcome-nya adalah waktu sebelum masuk proses produksi itu mock-up-nya benar-benar harus kita sesuai 1:1. Harus 1:1 harus di play test. Kalau udah oke, kayak gini nih, ini sesuai nih udah oke nih dia bisa nyangkut, yaudah langsung masuk proses produksi. Berapa kali playtest kemarin? Kemarin tuh kalau nggak salah lebih dari 10 kali ya. Itu lumayan ya. Itu dengan orang yang berbeda, dengan orang yang ngerti board game, dengan orang yang awam, itu kita untuk playtest caranya. Kalau orang awam kan karena nggak pernah main board game sebelumnya, itu kita jelasin dari A sampai Z. Kalau dia ngerti, oh oke nih udah bisa dijual kayak gitu. Ya, itu mudah di-digest apa enggak gitu ya. Mudah di-digest karena kita kan untuk sebuah game itu harus bisa dimengerti orang cara mainnya gitu. Oke. Kalau Rena apa challenge yang dirasakan selama proses pembuatan ini? Bentar mikir. Kayaknya banyak deh. Soalnya kayak kan intinya kebalikannya dari Mesa. Kalau aku justru gambarnya yang banyak kan jadinya. Gambarnya yang banyak dan produksinya pun aku beneran produksi sendiri gitu. Nah waktu produksi ada drama, waktu gambar pun ada drama. Jadi kayak kalau yang waktu produksi dulu deh. Jadi kayak waktu produksi itu sebelum aku mulai desain, mulai gambar, itu kayak aku udah memastikan dulu ke vendor nih kira-kira beneran bisa nggak sih aku bikin bikin kartu, ngeprint kartunya rapi, terus aku juga sudah test print dulu kayak gitu kan, dan juga udah ngetes boxnya kayak gimana, dan at least kayak setelah aku udah memastikan alur produksinya udah jelas nih, yaudah aku baru gambar. Lah ternyata ketika aku selesai gambar, aku mau naik cetak, ternyata vendor yang tadinya aku jagain ini mesin cuttingnya nggak bisa. Oh jadi kendala-kendala teknis sebenarnya kendala teknis, mesin cuttingnya nggak bisa, jadi aku terpaksa cari vendor lain. Dan kebetulan aku ini kan pakai kertas yang lumayan fancy ya, jadi nggak bisa sembarang cari vendor kan. Jadi aku cari lagi nih yang bisa fancy, yang bisa cutting, yang warnanya seoke vendor yang lama gimana kayak gitu. Itu kayak lumayan mepet juga. Dan packaging ini juga aku sempet di ghosting. Jadi kayak waktu awal-awal kayak aku udah pesen udah ada temen nih yang bisa bikinin pertamanya gitu. Nah ternyata ini kesalahan dari aku juga sih. Ternyata waktu aku mau naik cetak ternyata dia nggak menyanggupi soalnya waktunya mepet. Habis itu aku terpaksa cari yang lain yang bisa cepet. Aku udah pesen,
aku di ghosting dong. Akhirnya aku cari vendor lagi, yang lain akhirnya jadilah yang ini sekarang. Oh berarti emang cara overcome kamu begitu ketemu masalah harus langsung dicari solusi selanjutnya. Dan mungkin buat teman-teman yang emang mau bikin board game, pasti ketemu lah ya nanti kendala-kendala teknis lah atau nggak kendala-kendala hal lain yang kita di luar kontrol kita. Benar. Dan itu memang harus dilalui, kalau nggak bakal jadi ini semua ya. Betul. Drama-drama itu ya. Drama-drama itu. Dan itu bikin kalian ini juga nggak sih secara mental tuh bikin mental kalian sebagai kreator tuh semakin kuat gitu. Aku sudah bisa membuat ini, aku bisa membuat yang lain gitu. Amin. Kalau dari aku iya ya. Kalau dari aku karena ada orang produksi, dia sudah mengerti produksi dari orang Paduka, jadi kayak aku serahkan padamu. Gitu. Okay. Tapi kita sebagai seniman juga harus mengerti soal produksi ya. Iya. Soalnya kita kan kayak misalnya pengen kertas fancy kayak Karena itu kan gak selalu ada di Indonesia. Benar. Itu kita mesti cari di luar. Terus kita juga mesti mencari apakah di Indonesia tuh bisa memproduksi dengan kerumitan yang kita inginkan gitu. Karena biasanya kalau artis kan suka pengen aku pengen A, B, C kayak rumit-rumit banget. Belum tentu bisa diproduksi dan belum tentu harganya tuh bisa lebih affordable. Biasanya lebih mahal karena produksinya gitu. Oke. Karena kita udah ngomongin game, kita main card game. Mau? Boleh. Boleh. Jika juga punya card game, Dirapikan dulu. Boleh, dirapikan dulu boleh. Sambil saya ngambilin. Hai, jadi teman-teman, kita punya 3 set kartu. Di sini ada deck yang ever have you never. Di dalam kartu-kartu ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Satu pertanyaan nanti bisa kalian jawab dari 2 sisi, antara Rena maupun dari Mesha. Nah ini boleh dipilih satu kartu dulu. Oh, warna kuning. Oke. Orang soalnya pink kamu ya. Dia kan yellow. Oh bener sih IG aku. Ini aku langsung buka. Yes. Oke. Have you ever shown something you weren't sure about and it became love? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak ya? Pernah nggak? Mikir dulu. Coba. Ada nggak ya? Pengalaman terdahulu kalian mungkin waktu ikutan art market lah. Oh atau... pernah. Oke. Aku pernah bikin kartu manifesting card kayaknya ya. Itu affirmation card. Itu aku bikinnya 4 hari. Iya. Cepet banget. Kalau nggak salah 36 kartu ya. Iya. Terus itu buat art market tuh. Art marketnya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Aku hari Senin baru bikin. Karena nggak ada produk yang dijual pada waktu itu. Jadi aku bikin itu terus kayak orang-orang yang keluarga aku kayak, emang bisa ada orang yang mau beli? Ya gue tahu kan, coba aja gitu. Terus aku limited tuh bikinnya. Dijual sold out dong. Oh nice. Iya. Berarti sangat tidak di-expect ya? Tidak expect. Terus aku belum bikin lagi sampai sekarang. Kenapa tuh? Karena style-nya udah beda aja sih. Soalnya dia tuh namanya ABC of Gratitude. Jadi ada huruf R itu ada resign. Terus teman aku baca, besok aja dia resign. Oh, memotivasi seseorang ya? Memotivasi seseorang. Karena affirmation. Iya. Betul. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau kamu Ben? Aku ada nggak ya? Mungkin lebih bukan something yang aku nggak sure, tapi lebih ke yang aku nggak expect aja sih. Jadi kayak aku bikin apa ya? Setelah selang beberapa lama aku nggak bikin merch nih, aku mulai bikin lagi. Dan pada saat itu aku bikin notebook, gambarnya kodok. Aku jual juga di Jikaf nih. Ada di sini? Ada di sini. Nah itu somehow kayak apa ya? Aku sebenarnya waktu gambar itu nggak ada pikiran apa-apa, apakah ini akan disukai orang atau enggak. Aku cuman gambar yang kira-kira ini bakal aku pakai juga gitu loh. Kayak gitu. Dan ternyata kayak apa ya? Waktu itu aku bawa ke Art Market, kan aku dari Surabaya ya, Art Marketnya ada di Jakarta gitu kan. Jadi aku kayak cuman bawa 20, 25 gitu. Dan ternyata cepet banget habisnya, sehari udah habis gitu. Oh alhamdulillah cuan cuan banget cuan. Jadi kayak ternyata orang suka yang kayak gini toh kayak gitu. Dan aku juga berharap kayak aku menemukan itu lagi di Jikaf, kira-kira ada yang suka hal-hal
unexpected apalagi nih. Apalagi gitu. ya. Jadi kalian juga bisa ngeliat behavior dari market Betul. kalian. Benar. Nice. Oke, kita coba yang ini. What Oke. if? Karena warnanya pink. Saya. Coba Rena yang memilih. What if your art has a soundtrack? What kind of music it would play? Kamu apa Kak? Boleh dari Rena dulu. Kalau aku kayaknya apa ya? Aku kan bikin video game ya. Semua gameku ada soundtracknya. Kamu bikin sendiri soundtracknya? Yang bikin anu sih mungkin bisa dicek Mas Dito Bahtiar. Wow, oke. Iya. Jadi dia itu in-house-nya Mojiken Studio, in-house music composer. Kayak gitu. Oke. Jadi otomatis kayak tiap kali aku ngerjain out-outku, aku lumayan kayak narsis juga sih ini jadian, tapi kayak tiap kali aku kerja aku dengerin lagunya ya soundtrack musik gameku yang terdahulu kayak gitu. Mungkin itu Kalau sih ini deh, aku. Yang ini. Kira-kira menurut kamu kalau dia ini adalah sebuah lagu atau soundtracknya Lagu. tuh apa? Mungkin soundtracknya Arrietty ya dari Studio Ghibli. Jadi kayak kan kerasa dia apa namanya fairy, terus cottagecore. Iya, kebayang. Lebih ke arah sana sih. Lucu. Apa tuh? Ya ampun. Kaget. Kalau Bagaimana dengan aku, Mesha? kalau art aku dapat soundtrack, misalkan kalau hajatannya Ada soundtracknya? Benyamin, Mantap. Lucu sekali. Benyamin. Karena selama aku ngepost soal Hiruk Pikuk ini aku pakai Benyamin mulu, terus kayak karena Gitu. iya tahun lalu tuh aku ke pamerannya Benyamin ya, yang di Jakarta Pusat itu, terus kayak Benyamin tuh kan seniman yang serba bisa. Dia tuh punya musik-musik yang keroncong tapi bukan, tapi tuh kayak keren banget dia itu. Rap tapi tiba-tiba Iya, tapi tiba-tiba keroncong. tiba-tiba dangdut. Iya. Jadi pas bikin Hiruk Pikuk ini kayak udah Benyamin adalah soundtrack Dari dia hijatan Hajatan. ini. Tapi emang cocok sama konsep hiruk pikuk kamu juga sih ya, Iya, lagu betul. Benyamin ya. Mm-mm. Pilihan yang bagus. Bagus. Nice. Berarti orang nanti kalau mau main ini sebaiknya pakai soundtrack itu. Bener. Bener. Oke. Ini kita punya this or that. Barengan Siapa deh. yang mau pilih? Barengan deh. Beneran ya. Kamu ya itu berarti. Yuk. Sketch first or dive right in? Aku orangnya sketch banget. Oh berarti kamu sketching dulu. Aku sketching dulu. Walaupun sketchnya kayak stickman, nget gitu. Tetep orang kan suka nggak bisa baca ini apaan sih, mau bikin apa? Udah pasti jadi sesuatu deh gitu. Aku orangnya sketch dulu. Kalau dive in itu kadang kalau misalkan ngedoodling aja itu dive in. Kayak dumping apa yang ada di dalam otak itu aku baru dive in. Tapi kalau bikin karya sketch dulu. Sama sih. Jadi kayak aku aku lumayan perlu memastikan bahwa karya ini itu akan works dari awal sampai akhir. Betul. Jadi kayak kita biar sketch dulu biar kita bisa lihat itu secara holistik gitu. Jadi karena aku kayak dengan sketch first, aku ngerasa kayak ketika aku lagi art block ketika dalam prosesnya, setidaknya aku udah punya sketch nih kayak gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Iya benar. Dan akhirnya sketching itu juga ngebantu kamu ya. Benar. Untuk menjalani prosesnya sampai selesai gitu. Yes. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Makasih. Brigita Rena dan Mahfira Mesha, boleh tepuk tangan buat mereka berdua. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa untuk teman-teman datang ke booth-nya Brigita Rena dan datang juga booth-nya Mahfira Mesha untuk dapetin karya-karya mereka termasuk hajatan dan juga apa itu judulnya? Fayfolk. Jangan lupa untuk datang langsung beli karena ini limited hanya 20 piece aja. Betul. Benar. Oke, baiklah jangan lupa juga untuk stay tune di next podcast, next episode. Dan kalau misalnya teman-teman belanja di GCaF, kita punya beberapa promo-promo yang spesial. Dengan minimum pembelanjaan 2 juta rupiah, kamu bisa langsung bawa pulang payung eksklusif GCaF ini, tapi hanya jika masih tersedia. Dan pastinya dengan pembayaran dengan BCA, kamu bisa dapetin cashback hingga 50.000 setiap bertransaksi, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Info selengkapnya bisa tanya-tanya di booth BCA yang ada di sebelahnya kasir juga. Tapi yang pasti jangan sampai kamu gak datang ke GCaF. Kasih tahu teman-teman buat datang dan dapetin karya-karya dari 100 lebih seniman dari Indonesia maupun luar negeri.
Sekali lagi terima kasih Mahfira Mesya dan Brigita Rena. Kita ketemu lagi di Jika Podcast next episode. Hey, Thank you. thank you.